Oke, shalom belovers semuanya. Kali ini saya mau membacakan mengenai perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Ya, diambil dari Matius 13 ayat 24 sampai 30. Oke, saya bacakan dulu perikopnya. Dalam ayat 24, Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladang. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya, menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang itu berbulir juga, ya kan? Di ayat 27, maka datanglah hamba-hamba itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih yang baik yang Tuan tabur di ladang Tuhan? Dari manakah datangnya lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuhan supaya kita pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Jadi ini adalah pembicaraan antara majikannya dengan anak buahnya mengenai lalang dan gandum, ya kan? Di ayat 30, biarkanlah keduanya bertumbuh bersama sampai waktu musim menuai. Pada waktu itu, aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu, dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkan gandum itu ke dalam lumbungku. Demikianlah firman Tuhan. Dari perumpamaan ini kita melihat latar belakang dari perumpamaan lalang dan gandum. Gandum ini apa? Saya mengambil tema dari perikop ini adalah lalang dan gandum. Ya mudah-mudah aja supaya mudah dihafal dan gampang diingat. Dan kata-kata lalang dan gandum ini sering diulang-ulang dalam perikop firman Tuhan ini. Oke? Kita lanjutkan. Penulis kitab Matius adalah Matius orang Lewi. Ya kan? Matius menuliskan untuk orang Yahudi pada tahun 60 sampai 65 Masehi. Matius adalah seorang pemungut cukai Yahudi yang menjadi salah satu murid Yesus. Injil ini merupakan penghubung antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru karena menekankan mengenai penggenapan nubuatan. Dalam hal ini fokusnya kepada lalang dan gandum, di antara gandum. Kenapa Yesus mengambil perumpamaan gandum? Pada masa lampau, masyarakat prasejarah mengenal sifat-sifat gandum dan tanaman berbiji lainnya sebagai sumber makanan. Berdasarkan penggalian arkeologi, gandum berasal dari daerah Laut Merah dan Laut Mediterania. Ya kan? Pembaca kitab Matius memberi petunjuk bahwa sebagian pembacanya adalah orang Yahudi dan sebagian besar orang Kristen, dan meyakinkan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan oleh orang Yahudi. Tujuan penulisan dari Matius ini apa sih sebenarnya, ya kan? Itu berdasarkan dari kepercayaan mereka, kepercayaan Yahudi, kepercayaan orang Yahudi, dan diambil pada waktu itu kan maksudnya perumpamaan ini diambil dari karena kebiasaan orang-orang di sana itu menanam gandum, ya kan? Lalang itu dalam bahasa Yunaninya adalah sisania, sedangkan sisania atau sisanion atau nama latinnya adalah Lolium temulentum.
Lilium temulentum. Daunnya mirip sekali dengan gandum, tetapi perbedaan yang mencolok pada saat panen. Pada saat panen itu, kalau lalang itu bulir-bulir benih-benihnya itu hitam, ya kan? Sedangkan kalau gandum itu kecoklat-coklatan hasilnya, hasil buah yang didapatkannya. Dan biasanya untuk apa ya? Untuk menuai itu biasanya yang dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga dan anak-anaknya. Dan pekerjaan yang membosankan adalah memisahkan lalang di antara gandum, seperti itu. Kebiasaan waktu zaman budaya lampau itu, mereka itu biasanya kalau misalnya orang nggak suka sama yang pemilik ladang ini, biasanya dikerjainnya ya begitu, dengan menabur benih lalang di antara gandum-gandumnya gitu loh. Jadi kan susah tuh pekerjaannya, mesti dipisah-pisahin nanti kalau sudah menuai, ya kan? Sedangkan gandum itu berarti dalam bahasa Yunani berarti katanya sitos, jenis rumput yang menghasilkan biji-bijian sejak masa purba dan sangat penting. Gandum ini sangat penting untuk makan manusia. Nah, perumpamaan narasi ini dimanfaatkan Yesus untuk menyampaikan kebenaran rohani melalui perbandingan antara lalang dan gandum. Perumpamaan lalang dan gandum ini menekankan bahwa iblis akan menabur di samping mereka, ya, orang-orang baik, hamba-hamba Tuhan menaburkan firman Allah, ya kan? Ladang ini menggambarkan dunia. Sedangkan benih yang baik adalah orang yang percaya kepada kerajaan Allah. Seperti kebanyakan dari perumpamaan-perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus, pengajaran ini juga berkenan kepada kerajaan Allah atas pemerintahan Allah di dunia. Bahwa tidak sedikit orang hidup benar bergumul dengan kejahatan yang terjadi di sekitar hidupnya. Kadang-kadang aja buat saya nggak berbuat apa-apa, orang ada aja buat salah sama saya. Ada aja ngerjain saya, nggak tahu kenapa seperti itu. Udah, biarkan saja. Nanti mereka akan mendapatkan apa yang mereka tabur, akan mereka mendapatkan benih-benih seperti benih lalang ini, ya kan? Perumpamaan ini menunjukkan kepada kita perbedaan yang dapat dilihat antara dua jenis manusia, dua jenis manusia di dalam kerajaan Allah. Kerajaan Allah dapat dengan tepat dibandingkan dengan orang itu, tetapi keadaannya tidak berbanding. Ada kesejajaran perumpamaan dalam perumpamaan benih yang tumbuh. Itu terdapat dilihat di Matius 4 ayat 26 sampai 29. Tetapi perbedaan besarnya dari perumpamaan itu sendiri, dari benih itu sendiri, dari hasil yang dihasilkan itu, ya kan? Siapa sih yang menabur benih yang baik itu? Yaitu juru selamat. Sedangkan yang menabur lalang itu siapa? Ya, iblis. Sedangkan kalau lalang itu menggambarkan yang jahat, sedangkan gandum mewakili yang baik. Dalam hal ini, yang jahat tidak ada keinginan untuk bertobat sama sekali, dan sampai pada waktunya akan dicampakkan ke dalam api, seperti itu ya. Terus apa yang terjadi antara dengan gandum dan lalang? Ini terjadi waktu mau musim menuai gitu. Mau kita memisahkan antara gandum dan lalang, dan itu mau dituai gitu, karena sudah waktunya untuk dituai, seperti itu, ya kan? Apa yang harus dikumpulkan lebih dahulu, gandum atau lalang? Dituai namun dikumpulkan di tempat terpisah. Lalang di satu tempat, gandum di satu tempat, di mana lalang akan dibakar dengan api. Nah, apa hubungannya sih antara menuai dengan akhir zaman? Perumpamaan ini diibaratkan tuaian sudah menguning dan siap untuk dituai. Maka penuai-penuai akan datang untuk memisahkan
Lalang di satu tempat dan gandum di satu tempat. Sedangkan lalang akan diikat, berkasnya akan diikat dan dibakar di dalam api yang kekal. Dan pada akhir zaman akan dihakimi oleh hakim yang agung. Ya kan? Dimana mengumpulkan pada akhir zaman ini kita masuk ke dalam perjamuan anak domba. Masuk dalam kerajaan 1000 tahun. Bagaimana kebenaran ini dapat datang? Mendatangkan penghiburan sementara kita masih hidup di dunia yang jahat. Tuhan pada akhirnya akan melenyapkan kejahatan dari bumi dan memberikan pahala kepada yang setia. Apa yang kita lakukan agar dikumpulkan oleh Tuhan? Kita dikasihi Tuhan, tapi kita memiliki kehendak bebas. Kita berusaha untuk menaklukkan diri kita, untuk menyangkal diri kita sehingga Tuhan semakin besar di dalam diri kita dan kita semakin kecil. Dan kita menerima Dia semakin kecil di hadapannya. Tuhan mengumpulkan umatnya sewaktu kita menerima Dia, mentaati perintah-perintahnya. Biasanya Tuhan mengumpulkan umatnya di rumah ibadah. Namun sekarang ini kita semua, hati kita inilah adalah bait Allah. Bait Roh Kudus di mana Allah akan mendiami hati kita. Ya kan? Seperti yang kita lihat ini, kalau misalnya ada kemiripan ya, kedua tumbuhan antara gandum dan lalang. Di awal pertumbuhan mereka berbeda, namun bulir-bulir gandum itu kelihatan. Ciri-ciri khusus dari kitab Matius. Kitab Matius sangat teratur. Dia sangat step-stepnya itu sangat teratur. Dan bagian pengajaran Yesus disisipkan di antara penjelasan-penjelasan tentang kegiatan-kegiatan tentang kehidupan sehari-hari, biasanya seperti itu. Yesus adalah Mesias. Yahudi mengutip dari Perjanjian Lama. Di dalam kitab Matius ada 65 ayat yang mengacu pada Perjanjian Lama. 65 kitab, 65 ayat maksudnya seperti itu, ya kan? Dan selanjutnya, ini membicarakan mengenai kerajaan surga. Ada 33 kali. Dengan latar belakang Yahudi. Kitab lain membicarakan tentang kerajaan Allah. Dari keempat kitab, hanya Matius membicarakan mengenai gereja. Dia menulis sebagai gembala yang menangani berbagai masalah dan pertanyaan. Seperti itu. Dan kita lihat, berita tentang kitab Matius ini dikelompokkan untuk dua orang, yang satu untuk orang yang belum percaya dan satu lagi buat orang yang Kristen, sebagai orang yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kita lihat bahwa sebagai orang yang belum percaya, kitab ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama mereka nantikan. Kedatangannya sudah dipersiapkan dengan saksama di sepanjang sejarah, dan kini keselamatannya tersedia melalui Dia. Pembebasan dosa dan segala akibatnya bagi orang bukan Yahudi. Yesus adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Yesus menyambut siapa saja yang menyatakan iman mereka kepadanya. Sedangkan untuk orang Kristen, dasar penting mengenai kehidupan dan ucapan-ucapan Yesus menunjukkan mengenai nilai Perjanjian Lama. Hidup sesuai dengan hukum yang berlaku dan mencapai standar moral yang tinggi. Memperlihatkan hidup di antara sesama Kristen, mengambil bagian dalam tugas misi seluruh dunia, membangkitkan pengharapan tentang kedatangan Yesus kembali. Seperti itu. Kita semua ini adalah sebagai anak kerajaan. Artinya mengemban tugas dan tanggung jawab pengharapan tertinggi kepada Allah. Hanya mereka yang mengimani Tuhan Yesus sebagai Raja atas hidup mereka memiliki semua berkat yang dianugerahkan dari Bapa. Berkat-berkat seperti kehidupan yang kekal. Namun demikian, Injil dan orang percaya sejati ditanam di seluruh dunia. Iblis juga akan menanam para pengikutnya, anak-anak si jahat, di antara umat Tuhan yang menghadirkan kebenaran Allah. Seperti itu. Allah bekerja di dalam kehidupan setiap pribadi anak-anaknya. Iblis juga bekerja di dalam setiap pengikut-pengikutnya. Ritual-ritual yang mereka adakan itu sudah ada sejak zaman dahulu kala.
Jadi nggak usah heran, sampai sekarang pun hal itu masih ada. Kalau menurut saya firman Tuhan itu seperti apa ya? Nggak ketinggalan model gitu loh. Dari zaman dahulu 2000 tahun yang lalu sampai sekarang pun masih sama gitu loh. Roda berputar di dunia ini, kehidupan di dunia ini tuh sama, semuanya ada di dalam firman Tuhan. Dan kita baca semuanya itu ada semuanya. Sama, cuman budayanya dan teknologinya yang berbeda. Latar belakangnya, budaya doang sih, bahasa, budaya, teknologi, ya kan? Zaman kan sekarang semakin canggih, ya kan? Virus saja bisa dibuat oleh manusia. Oke, kita lanjutkan. Jadi jangan mencoba menuai sebelum waktunya. Kalau belum benih-benihnya belum masa panen gitu, jangan dipanen gitu, jangan dipanen lebih dulu. Kalau sekarang kan buah-buah belum masak aja mereka sudah panen gitu, udah dipanenin gitu loh. Akhirnya dicampur apa gitu supaya masak, supaya mateng seperti itu. Tapi rasanya beda ya kalau panen maksudnya masak di pohon sama sebelum ini ya, maksudnya sebelum panen, sebelum mateng gitu, buahnya udah diambil, beda rasanya, beda kok. Mereka paksa untuk supaya bisa panen gitu, supaya cepat menghasilkan uang, seperti itu. Beda-beda sekali gitu. Nah, di dalam Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan melihat cahaya cakrawala yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang telah disampaikan pada hari ini. Tidak-tidaknya begini kesimpulannya. Jadi di dalam perumpamaan ini kita melihat bahwa lalang ini adalah iblis, gandum ini adalah anak-anak Tuhan, sedangkan ladang ini, maksudnya ladang ini sebagai dunianya, ya kan? Dan penuai itu adalah hamba-hamba Tuhan yang bekerja untuk menuai, seperti itu. Penabur benihnya adalah Allah sendiri, ya kan? Sedangkan mencabut itu berarti kita diadili oleh hakim yang agung. Waktu menuai itu adalah akhir zaman. Seperti ini perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus. Dibakar dan dikumpulkan dalam, ada dua kan? Kalau misalnya gandum itu dikumpulkan dalam satu tempat, lalang dikumpulkan satu tempat. Tapi kalau lalang diikat dan kemudian dibakar dalam api, itu diibaratkan seperti setiap orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus pada akhirnya setelah dihakimi pada akhir zaman dan akhirnya dibuang ke dalam neraka. Sedangkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dikumpulkan dalam satu lumbung untuk masuk ke dalam kerajaan surga, untuk masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun, dan untuk mengikuti perjamuan kudus bersama anak domba, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya intinya seperti itu. Perumpamaan ini intinya yang Tuhan Yesus bicarakan seperti ini, yang ditulis oleh kitab Matius. Oke? Para beloved semuanya, Merry Christmas dan Happy New Year, ya kan? Kali ini kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, hamba berdoa Tuhan Yesus telah memasuki tahun yang baru, tahun 2021. Ya Allah, ya Tuhanku, di mana berkat Allah, rahmat Allah selalu baru dalam kehidupan kami semua, ya Tuhan. Dan hamba percaya, ya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan Tuhan, Indonesia ada di dalam genggaman Tuhan. Dan hamba percaya akan ada orang-orang dari luar, beberapa orang dari luar yang akan datang ke Indonesia, menanam modal di Indonesia, dan mereka akan memberikan kepintaran, yang mentransferkan kepintarannya kepada orang Indonesia, sehingga ada pengetahuan, ada perbaikan
untuk belajar semakin belajar untuk mengerti teknologi yang makin canggih seperti itu, dan akan menghasilkan banyak rupiah yang lebih baik, keadaan yang lebih baik, ekonomi yang lebih baik, yang selama ini terpuruk akan bangkit kembali, akan ada pemulihan, akan ada lumbung-lumbung yang tadinya kosong akan kembali, pundi-pundinya akan kembali penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba percaya ya Allah ya Tuhanku, gelombang air yang sangat besar, akan ada gelombang air, berarti akan ada bencana alam ya, bencana alam dari air seperti itu. Kepada para birafor ya diharapkan hati-hati seperti itu untuk tahun 2021. Iklim Indonesia ini adalah iklim yang tropis, iklim di mana ada musim panas dan musim hujan. Tuhan memberikan iklim yang terbaik untuk Indonesia, untuk berusaha, untuk semakin giat, semakin berusaha. Yang telah lampau, yang setelah berlalu akan berlalu. Indonesia akan lebih baik ke depannya. Akan ada pemulihan. Akan ada berkat-berkat Allah yang baru. Bukan berkat uang aja, berkat jasmani, berkat rohani, akan ada pemulihan, Hamba berdoa Tuhan Yesus untuk para believers, untuk para penonton YouTube hamba ya Allah ya Tuhanku. Dimanapun mereka berada Tuhan Yesus, mereka yang menaruh tangan kanannya di dada ya Allah ya Tuhanku, hamba berdoa untuk mereka ya Tuhan. Berkatilah kehidupan mereka ya Allah ya Tuhanku. Apapun yang menjadi doa mereka selama ini ya Tuhan, Engkau menjawab tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu yang telah Engkau berikan kepada mereka. Akan ada pemulihan yang baru, akan ada pertobat yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Akan ada banyak sekali kesaksian hidup yang akan timbul di dalam setiap masalah, setiap bencana. Bawah satu yang diperlukan hanya Tuhan. Manusia tidak punya kekuatan apapun, hanya Allah, bersandar kepada Allah saja. Maka semua jalan keluar akan terbuka. Pintu-pintu yang tadinya tertutup akan terbuka satu persatu, sedikit demi sedikit, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Allah, karena Engkau memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami alaskan semua doa hamba ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Shalom, makasih semuanya.